Bu, nama saya Franzalimi Junta dengan NIM 1422015 dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai dokumen proyek AKPL yang telah saya buat. Di sini saya mengambil topik yaitu perancangan aplikasi berbasis website tentang hasil jahit. Berikut daftar isi yang dapat dilihat. Di sini saya juga melampirkan daftar tabel dan daftar gambar. Untuk bab 1 yaitu pengenalan, yaitu dokumen kebutuhan perangkat lunak dibuat untuk memberikan gambaran mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun, dan juga sebagai dokumen referensi untuk pengembangan sistem yang akan dibangun. Dan juga terdapat tujuan dari dokumen, dokumen confession, serta tata aturan yang dapat dilakukan pada dokumen ini. Selanjutnya pada bab 2. Bab 2 ini menjelaskan tentang sistem yang sedang berjalan saat ini atau current system dan sistem yang akan dicapai dari hasil pengembangan atau target sistem. Bagian-bagian yang akan dijelaskan mencakup ruang lingkup dari kedua sistem. Jadi di sini untuk current system overview, di sini saya mengambil topik hasil penjahit dari Ibu Rena, yaitu merupakan sebuah unit usaha yang dilakukan sebagai usaha sampingan. Usaha ini memproduksi hasil jahit yang berupa gaun, baik model panjang dan pendek, rok dan blus, sarung bantal, spray, serta horden simple. Sistem yang bekerja pada saat ini masih bersifat manual, karena untuk dapat melakukan pemesanan, customer harus menandatangi usaha ataupun melakukan pemesanan melalui dari WA. Untuk sistem penjualannya, ketika customer datang secara langsung ataupun melalui WA, penjahit akan meminta data ukuran sehingga customer harus melakukan ukuran. Dan juga nantinya setelah customer melakukan pengukuran, customer akan menentukan model baju yang akan dijahit berdasarkan kesepakatan yang dibuat. Nantinya penjahit akan memproses pesanan ketika customer telah selesai memesan. Saat ini, menurut saya, tidak ada aplikasi browser website yang dapat memberikan informasi lengkap dan akurat serta pelayanan mengenai pemesanan hasil jahit baju. Sehingga pengguna mengalami kesulitan dalam menemukan informasi yang lengkap dan akurat serta pelayanan yang memadai karena belum tersedianya aplikasi berbasis website yang memudahkan dalam melakukan pemesanan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pembangunan sebuah aplikasi berbasis website yang dapat memberikan informasi dan layanan lengkap serta akurat terkait hasil jahit yang tersedia. Sebelumnya saya sudah melakukan wawancara terhadap Ibu Rena Emilia Siregar, dan berdasarkan wawancara tersebut saya menganalisis sebuah permasalahan yang saya dapat, yaitu yang pertama, keterbatasan dalam penyimpanan data pemesanan yang masih dilakukan secara manual oleh Ibu Rena dapat menyebabkan beberapa data pemesanan hilang atau sulit ditemukan. Ini dapat mengganggu efisiensi bisnis dan menyebabkan penurunan kualitas layanan pelanggan. Yang kedua, kurangnya aksesibilitas informasi mengenai produk dan layanan yang tersedia, serta proses pemasaran yang sulit dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan dan membatasi kemampuan bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk BPMN Car System, dapat kita lihat sebagai berikut. Terdapat 20, yaitu customer dengan penjahit, yang dimulai dari ketika customer mengunjungi media sosial Rena Imelda Siregar dan tertarik ingin melakukan pemesanan, yang dimana untuk customer dapat bertemu secara langsung ataupun melalui WA. Setelah itu, dia dapat melakukan pemesanan dan menunggu pesanan ketika sudah selesai melakukan pemesanan. Dan setelah menunggu, customer akan mengambil pesanan secara langsung dan melakukan pembayaran secara terbuka. Dan untuk penjahit akan menerima pesanan, memproduksi pesanan, dan mengkonfirmasi pesanan selesai serta menerima pembayaran. Di sini saya membuat bisnis proses untuk melakukan pemesanan. Pada bisnis proses ini, saya menjelaskan ketika customer melakukan pemesanan, yang dimana saya menjelaskannya secara lebih detail, yang dimana untuk pemesanan, customer akan ditentukan untuk jenis pesanannya, apakah dia untuk memesan baju ataupun memesan bantal. Jika customer memesan bantal, customer hanya langsung memberikan ukuran bantalnya saja untuk diproduksi. Sedangkan untuk memesan baju, customer harus menentukan ukuran baju serta menentukan model yang akan dibuat. Sehingga untuk penjahit dapat menerima data pesanan dan dapat memproduksinya. Untuk user-user yang terkait dalam BPMN Business Process ini yaitu customer dan penjahit. Selanjutnya ada service time. Service time pada proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk melakukan pemesanan agar penjahit mendapatkan data pemesanan
untuk memproses pemesanan yang dilakukan customer. Selanjutnya ada target system overview. Jadi target system overview merupakan sistem yang akan dibangun untuk sebuah aplikasi web yang bertujuan untuk memberikan layanan terkait sistem informasi dan pemesanan hasil jahit baju. Nantinya aplikasi ini akan menampilkan waktu, lokasi, hingga detail pemesanan dan deskripsi dari pemesanan yang dilakukan. Jadi di sini ada dua sisi, yaitu sisi admin dan sisi customer. Pada sisi admin, nantinya admin dapat mengelola produk, menambah produk, serta menghapus informasi produk. Ini merupakan target sistemnya. Sedangkan pada sisi customer dapat melakukan pemesanan, mengirimkan notifikasi, menerima notifikasi, serta melakukan feedback. Bisa kita lihat ini merupakan target sistemnya yang dimana terdiri dari beberapa pool dan swim lane, yaitu terdapat customer, admin, dan penjahit. Di sini saya mau melakukan pembagian terhadap bisnis prosesnya, yaitu yang pertama bisnis proses untuk melakukan login dan bisnis proses untuk melakukan register. Apa yang membedakan? Jadi pada login, yang dimana customer harus melakukan login ketika dia sudah memiliki akun dan memasukkan username dan password, dan dia akan dicek apakah datanya valid atau tidak. Sedangkan untuk register, dia akan dicek, sistem akan mencek apakah untuk mendaftar yang dimasukkan username dan passwordnya valid atau tidak. Dan setelah itu jika valid, customer yang belum belum terdaftar bisa melakukan login ketika sudah terdaftar. Untuk user yang berjalan pada login dan register, yaitu customer. Pada login, service time-nya itu dibutuhkan kurang lebih 30 detik untuk melakukan login agar customer dapat mengakses dalam website. Sedangkan untuk pada register, dibutuhkan waktu 1,5 menit untuk melakukan registrasi agar customer memiliki akun supaya dapat mengakses website. Untuk functional, kita akan beralih ke functional requirement. Functional requirement merupakan kebutuhan yang terkait dengan fungsi atau proses transformasi yang harus dapat dijalankan oleh perangkat lunak. Yaitu ada software features. Pada bab ini akan dijelaskan tentang use case diagram dan use case skenario yang berhubungan dengan setiap use case. Ini merupakan use case yang telah saya buat, yang dimana terdiri dari beberapa aktor, yaitu ada admin, registered user, dan customer, yang dimana itu merupakan turunan dari user. Untuk user dapat melihat informasi, sedangkan unregistered user, ketika dia ingin melihat informasi, dia harus melakukan login karena belum terdaftar. Sedangkan untuk register user, dia harus melakukan login untuk melihat informasi karena dia sudah memiliki akun dan sudah terdaftar. Pada admin, dia sudah tidak perlu lagi untuk register karena dia hanya tinggal melakukan login untuk masuk ke halaman admin. Untuk customer dapat melakukan pemesanan, melakukan transaksi, mengisi form feedback karena pastinya customer sudah melakukan login. Untuk admin juga dapat melakukan autentikasi, mengolah informasi, serta memvalidasi transaksi. Dan nantinya user dapat melakukan logout. Selanjutnya, ada use case skenario. Untuk use case 1, yaitu use case skenario login dan logout customer, yang dimana untuk primary aktornya user dan secondary aktornya register user. Selanjutnya ada use case skenario autentikasi login admin, yang dimana primary aktornya admin, ada autentikasi logout admin untuk primary aktornya admin. Untuk melihat informasi produk, itu primary aktornya ada user. Untuk mengelola informasi produk, primary aktornya admin. Untuk melakukan pemesanan, primary aktornya customer. Untuk melakukan transaksi, primary aktornya customer. Untuk memvalidasi transaksi, primary aktornya admin. Untuk mengisi form feedback, primary aktornya customer. Dan di sini dijelaskan mengenai bagaimana terjadinya suatu kejadian ketika di dalam website. Selanjutnya ada user karakteristik, yaitu memuat karakteristik pengguna website penjualan hasil jahit. User pada website penjualan hasil jahit yaitu sebagai berikut, yaitu ada user, unregistered user, registered user, admin, dan customer. Yang di mana user itu dapat mengakses halaman website dengan email Regar dan melihat informasi dalamnya. Sedangkan untuk unregistered dapat melakukan registrasi, yaitu dengan mendaftarkan akunnya sehingga nantinya dapat mengakses website dengan email Regar. Untuk register
dapat melakukan login dan mengakses halaman website serta menggali informasi pada website Rena Emilia Siregar tentang penjualan hasil jahit. Untuk admin, dapat mengolah data informasi produk, itu menambah, mengedit, mengurangi data informasi produk, serta melakukan validasi data transaksi. Untuk customer, dapat melakukan pemesanan terhadap produk yang diperjualbelikan, melakukan transaksi, memberikan feedback, dan melihat informasi yang disediakan pada website penjualan hasil jahit. Selanjutnya, kita beralih kepada data di requirement. Di data requirement terdapat ERD, yaitu Entity Relationship Diagram, adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk database dari sistem yang akan dibangun dapat kita lihat pada gambar 4.1.1, yang dimana pada ERD diagram ini terdapat 7 entity, yang dimana yang pertama itu ada customer, feedback, notifikasi, admin, transaksi, pemesanan, dan produk. Selanjutnya ada IR diagram translasi, yaitu suatu model yang menjelaskan hubungan antar data pada tabel ke tabel. IR diagram translasi dapat dilihat pada gambar 4.1.2 IRD translasi. Di sini, setelah itu ketika kita sudah menghubungkan ke entity-entity yang terhubung, misalnya customer dengan feedback. Customer dengan feedback merupakan one to many, yang dimana customer dapat melakukan banyak feedback. Sedangkan untuk customer dengan pemesanan dan customer dengan notifikasi merupakan one to many, karena customer dapat melakukan banyak pemesanan dan customer dapat menerima banyak notifikasi. Untuk pemesanan dan produk merupakan many to many, sehingga memecahkan tabel baru. Untuk transaksi dengan pemesanan merupakan one to one. Untuk transaksi ke admin merupakan one to many, karena admin dapat memvalidasi ataupun melakukan mempunyai transaksi yang harus divalidasi banyak. Sedangkan untuk notifikasi, dia hanya terhubung ke admin. Karena itu hubungannya yaitu one to many, karena admin dapat mengirim banyak notifikasi kepada customer. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data bertujuan untuk memperjelas isi dari IRI transaksi pada gambar 4.2 mengenai bagaimana mendeskripsikan atribut yang dimiliki. Untuk tipe data dapat kita lihat pada tabel 4.1, yang dimana untuk customer memiliki beberapa atribut, yang dimana untuk primary key-nya kita lihat itu ID customer, dan pada tabel customer memiliki berapa karakter, yaitu unik, yaitu nomor telepon customer, username customer, password customer. Untuk pemesanan yang menjadi PK yaitu ID pemesanan, dan pada tabel pemesanan kita lihat terdapat foreign key yang dimana itu merupakan dari foreign key, primary key dari customer. Untuk pemesanan produk itu merupakan foreign key yang menjadi composite key di tabel baru. Untuk produk juga menjadi primary key-nya itu ID produk, dan terdapat foreign key di dalamnya yang berasal dari admin. Untuk transaksi yang menjadi primary key-nya yaitu ID transaksi, yang dimana pada transaksi memiliki beberapa foreign key yang diambil dari pemesanan dan admin. Untuk admin yang menjadi primary key-nya yaitu ID admin, dan pada tabel admin memiliki karakter yaitu unik, yang dimana yang menjadi unik yaitu nomor telepon admin, alamat email, username admin, dan password admin. Selanjutnya ada notifikasi. Pada notifikasi yang menjadi primary key yaitu ID notifikasi. Dan pada tabel notifikasi terdapat beberapa atribut foreign key yang berasal dari admin dan customer. Dan terakhir yaitu feedback yang menjadi primary key yaitu ID feedback, dan pada tabel feedback terdapat foreign key dari customer. Selanjutnya kita beralih ke non-functional requirement, yang dimana ini merupakan ringkasan kebutuhan non-fungsional dari website penjualan hasil jahit yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Baiklah, demikianlah hasil penjelasan saya mengenai dokumen XLS yang telah saya buat. Jika saya memiliki kesalahan kata ataupun tutur kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.